Saya sangat diberkati nonton Gus Islah Bahrowi karena pernyataan-pernyataannya yang Muslim sendiri nggak suka dan sakit kuping, panas mereka mendengar pernyataan-pernyataan Islah Bahrowi ini. Kenapa? Karena dia memegang logika-logika, tetapi ada sedikit yang perlu dipersepsikan bersama supaya saya meminta pemahaman Anda semua juga untuk menilai. Saya menontonnya berkali-kali kalau saudara Islah Bahrowi ini, Gus Islah ini. Mau Iran, mau Israel, silakan berperang dengan motivasi politik, dengan motivasi apapun, tapi jangan pernah masukkan agama, ayat-ayat suci, Alkitab, Taurat dan sebagainya. Jangan masukkan ke situ. Karena apa? Yang menjadi korban adalah peradaban manusia. Dan ini bukan hanya terjadi hari ini. Semua perang-perang pembantaian, termasuk juga pembantaian Sayyidina Husain di Karbala dan sebagainya, itu kan sebenarnya bukan begitu saja Gus Islah Bahrowi, bahwa memang semula perang Badar dan antara Nabi dengan orang-orang Quraisy itu bahwa dimulai oleh beliau dengan memakai nama Allah, menggunakan bismillah, dengan mentakbirkan Allahu Akbar untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Beliau sendiri itu mengatakan perang agama yang disebut fi sabilillah. Kemudian ayat-ayat Al-Quran juga menyatakan jihad fi sabilillah. Itu ada ayatnya. Jadi begitu. Saya yakin bahwa Gus Islah ini banyak membaca dan merenungkan. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa saya kurang membaca ataupun logika saya salah ataupun macam apalah. Saya 40 tahun menjadi Muslim dan saya membaca dari kecil. Bahkan saya sudah membaca majalah-majalah bapak saya itu dari SD kelas paling kecil. Saya sudah membaca buku-buku sejarah, kemudian tulisan-tulisan. Tafsir Mahmud Yunus itu disimpan bapak saya di loteng sana. Saya buka, saya ambil satu persatu. Terjemahan, oh ini Al-Quran itu ada terjemahannya dalam bahasa Melayu waktu itu. Saya senang sekali, sehingga ketika saya sekarang ini melakukan memformulisasikan dan harmonisasikan pemikiran-pemikiran saya yakin saya nggak salah. Bahwa memang dimulai dari agama, karena contohnya. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar. Karena ada nabi-nabi palsu yang muncul, ditumpas oleh Abu Bakar, dihabisin. Musailamatul Kadzdzab itu banyak memberikan inspirasi wahyu, termasuk surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu yang menulis dan menjelaskannya itu adalah Musailamatul Kadzdzab. Jadi Abu Bakar memulai menghabisi mereka. Kemudian Umar melanjutkan untuk mengejar sisa-sisa Yahudi dan Kristen. Akhirnya menjadi fi sabilillah. Quran surah ke-9 ayat 24. Jangan menyebut namamu Islam kalau kamu tidak berjihad di jalan Allah dan Rasulnya. Tunggu. Ayat itu bilang tunggu. Kalau kalian tidak berjihad. Nah ini ayatnya. Kalau pernyataan Gus Islah setuju semua. Memang inilah pendapat yang benar. Tetapi kalau kita buka sejarah, beliaulah yang memulai semuanya itu. Dilanjutkan oleh para sahabat. Dilanjutkan terus menerus. Sampai Iran, Irak sekarang ini. Benarnya atas nama kepentingan politik. Termasuk orang yang hari ini mengkafir-kafirkan Syiah sebelumnya. Saya bukan Syiah, tapi gara-gara ngomong begini saya sering dituduh Syiah. Saya ini Islam aja. Nggak usah dibagi-bagi dalam sekte. Meskipun saya NU, ya. Tapi jangan kemudian
aksi-aksi pembantaian terhadap orang lain, pembunuhan orang lain baik secara masif atau secara personal, jangan kemudian dilegitimasi dengan berbagai sitiran seolah-olah itu perintah Tuhan. Itu bukan perintah Tuhan, itu perintah ambisinya sendiri. Dan perang Iran dan Israel hari ini adalah tanggung renteng dari produk-produk kolonial. Ini produk-produk kolonial semua. Tanah orang lain diputuskan oleh orang lain untuk dibagi-bagi. Dan hari ini semua berkecamuk. Perang India dan Pakistan itu juga produk kolonial. Karena dibagi-bagi oleh penjajah. Termasuk juga apa yang terjadi di Israel dan berbagai tanah Arab di Timur Tengah. Ini kan hasil perjanjian Sykes-Picot. Setelah itu Arthur Balfour. Setelah itu kemudian berusaha dinetralisir oleh Abraham Accord dan sebagainya. Sudah terlambat. Permusuhan itu sudah menjadi residu dan mengekstraksi di banyak orang. Kenapa? Karena dibawa ke dalam ranah teologis. Dan itu banyak terjadi. Termasuk juga The Army of Christ di Amerika, Ku Klux Klan di Amerika. Termasuk juga Hindu supremasis, Hindutva, Sivsena, Asin Wiratu yang mengatasnamakan Buddha di Myanmar. Semua sama. Di Indonesia juga banyak kelompok-kelompok teror yang... Ya, setuju sekali pernyataan Bapak. Tetapi Muslim tidak bisa angkat kaki dari situ. Selalu mengatasnamakan Islam, selalu mengatasnamakan mempertahankan keyakinan dan agama. Mempertahankan simbol Islam. Bahkan kalau bisa seperti surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 67. Dikatakan di sana begini Bung Islah. Tidak patut seorang nabi mempunyai tawanan sampai seluruh bumi itu ditumpas habis. Kamu menghendaki harta dunia, Allah menghendaki harta akhirat. Nah, kalimat itu saja menunjukkan bahwa agamalah yang menjadi pemicu. Nah, dengan pernyataan ini mari benar apa yang deradikalisasi. Dan di situ Bung Islah duduk sebagai penasehat polisi untuk deradikalisasi itu. Agar para orang-orang ini jangan kesurupan beragama dan menggunakan agama sebagai perbandingan, pertimbangan, hukum, hakim atas yang dilakukannya itu. Padahal saya sangat setuju dengan Bung Islah. Tetapi saya langsung menusuk jantung keislaman itu sendiri bahwa ayat-ayat itulah yang menjadi penyebab utama kenapa tidak ada damai di tengah-tengah saudara Muslim. Ya, tapi memang pendapat Gus Islah harus begitu. Jangan sampai berpendapat seperti saya. Habis Gus Islah nggak laku lagi di channel. Pembicaraan Bapak nggak laku lagi. Kenapa? Sudah menyerang Islam itu sendiri. Padahal Islam agama Bapak. Saya mau mengatakan bahwa Quran yang menjadi dasar semua akhlak, etika, kehidupan Muslim sekarang ini. Dan nggak bisa dipersatukan. Apalagi Syiah dan Sunni. Habis sudah. Harus ada kekuatan global. Dan Trump, Amerika, itu bagus sekali posisinya sekarang ini. Bagaimana merencanakan perdamaian ke depan ini? Kenapa juga Palestina tidak dilibatkan dalam board of peace? Orang Palestina nggak bisa diajak dialog. Sudah berapa kali penandatanganan perjanjian damai antara Palestina, PLO dengan Israel. Nggak jadi-jadi. Dan selalu yang menggagalkan itu adalah Palestina. PLO itu sendiri. Kalau Israel sudah capek berabad-abad hidup dalam pengejaran, hidup dalam ancaman bangsa-bangsa. Itu Israel. Nah, sekarang dia sudah punya tanah. 1948. Mereka sangat-sangat menikmati ini. Lalu bernostalgia dengan Alkitabnya. Habisin semuanya. Habisin. Orang Bani Amon
Kenapa itu dihabisin? Kenapa? Karena mereka mengganggu Israel. Makanya jangan diganggu Israel. Syarat damai itu jangan ganggu Israel. Kalau Anda mau berhenti semua, maka Israel aman. Enggak akan Israel wah ngeri. Gara-gara ini Israel lagi tenang ini. Ya. 7 Oktober 2023 apa yang terjadi? Hamas lompat pagar ke sana, ke wilayah Israel. Lalu memberondong ke sana ini. Orang-orang lagi pesta. Dan itu bukan orang Israel sendiri, orang-orang Israel di perantauan datang hanya untuk merayakan hari Sabat itu. Orang lagi ibadah. Ini kebiasaan saudara Muslim di Gus Islah. Giliran semua orang ibadah diganggu. Terima kasih Gus Islah. Saya hanya ngomentarin saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.